Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iin Muhyi di Mitra Sepak Bola. Dan sorry banget nih kalau suara gua agak beda ya. Suara gua jadi serak gini karena memang gua abis melakukan dua kali live reaction, yaitu Persipura Jayapura menghadapi tuan rumah Persipal Palu di Stadion Sriwedari Solo, dan lanjut lagi gua live reaction Persiba Balikpapan menghadapi PSS Sleman. Jadi suara gua sampai habis live dua pertandingan secara beruntun. Dan ini adalah video review dari pertandingan Persipal Palu menghadapi Persipura Jayapura. Kemudian mungkin nanti akan ada sedikit pembahasan juga dari laga Persiba menghadapi PSS Sleman. Jadi tonton videonya sampai selesai teman-teman, dan jangan lupa absen di kolom komentar. Ini luar biasa, Persipura Jayapura ya berhasil menang telak 5-0 di Solo dan pulang dari Jawa untuk laga tandang yang terakhir kalinya di musim ini kembali ke Papua dengan uh, keberhasilan Persipura Jayapura minimal finish di peringkat kedua gitu. Jadi setelah kemenangan telak 5-0 dari Persipal Palu ini sekaligus mengunci posisi Persipura Jayapura antara peringkat 1 ataupun peringkat 2 di musim ini. Jadi untuk penentuan peringkat 1 dan peringkat 2-nya bagi Persipura Jayapura itu tinggal menunggu hasil akhir di pertandingan pekan ke-27 nanti. Nah, di pekan ke-27 nanti itu Persipura Jayapura menghadapi Persiku Kudus di Lukas NMB, sementara PSS Slemannya menghadapi PSIS Semarang di Maguwo Harjo. Kalau PSS Slemannya itu kalah dan Persipura menang, maka Persipura yang akan menjadi juara grup dan lolos otomatis ke Super League. Kalau PSS menang, ya berarti Persipura tetap berada di peringkat kedua ya, apapun hasilnya nanti. Kalau misalkan PSS-nya imbang, berarti Persipura kalau menang Persipura naik ke peringkat satu. Kalau Persipuranya ikut imbang juga berarti tetap PSS. Pokoknya kalau poinnya sama dengan PSS, maka PSS yang akan berada di atas Persipura karena PSS unggul secara head to head. Nah, oke, ini adalah video review mungkin untuk pertandingan Persipal menghadapi Persipura Jayapura di Sriwedari Solo. Kebetulan saya live reaction. Dan ini seru sekali pertandingannya, ada 5 gol yang tercipta, dan ini kalau kipernya tidak on fire, ini kalau kiper Persipal Palunya ini tidak dalam performa yang terbaik, saya yakin ini lebih dari 7 atau 8 gol berhasil diciptakan ini oleh Persipura Jayapura. Tapi karena faktor kiper atau penjaga gawang dari Persipal Palunya luar biasa, itu ya 5 gol hanya bersarang ke gawang dari Laskar Tadulako ini. Sejak menit babak pertama dimulai, Persipura sudah mencoba untuk bermain ofensif karena memang lawannya Persipal Palu yang sudah tidak punya target, dan Persipura sangat ambisi untuk memenangkan laga. Jadi ya Persipura yang punya inisiatif serangan. Dan James Royer di awal babak pertama itu kan duet dengan Boas dan juga Reno ya. Boas ditarik keluar di menit belasan gitu, atau di awal babak pertama lah, diganti oleh Mansarai, mungkin karena ada kondisi fisik yang tidak memungkinkan atau sedang dalam kondisi fisik yang mungkin cedera atau apa, jadi sehingga diganti oleh Mansarai. Dan ini James Royer itu punya dua peluang emas di awal babak yang pertama, itu di awal-awal babak pertama lah, tapi digagalkan atau gagal menaklukkan penjaga gawang Persipal Palu. Ini PR pertama tuh dari Persipura Jayapura, kurang klinis, kurang tajam, dan akhirnya ada Reno Salampesi yang membuka keran gol, dan umpannya dari James Royer ya. Jadi James Royer di laga ini kalau tidak salah tiga umpan ya, 3 umpan 1 gol. Dan untuk 5 gol dari Persipura Jayapura itu masing-masing dicetak oleh James Royer 1, kemudian Reno Salampesi 1, Gunansar 1, dan Victor Mansarai 2. Nah, babak pertama itu memang sangat-sangat banyak sekali peluang yang dimiliki oleh Persipura Jayapura. Dari James Kelly, kemudian dari Gunansar juga ada, bahkan dari Mansarai juga ada, kemudian dari pemain-pemain lain. Nah, di belakang ini Persipura Jayapura menurunkan Justinus Pai duet dengan Arthur Vieira sebelum akhirnya Alex Dusai masukkan di babak yang kedua. Nah, ini tentunya adalah manajemen yang baik dari Persipura Jayapura dalam mengatur pemain gitu ya. Karena menghadapi dua laga yang tidak mudah, yaitu Persipal dan Persiku, apalagi jarak away-nya yang begitu jauh, dan harus tektok gitu ya, dari Jayapura ke Solo kemudian pulang lagi ke Jayapura, itu kan membutuhkan tenaga yang ekstra, sehingga akhirnya harus di manage pemain-pemain yang diturunkan. Ketika menurunkan Persipal Palu kemarin
yang diturunkan adalah Tipa terlebih dahulu. Ini untuk menjaga stamina dari Alex Dusai tentunya agar tidak bermain full time dan dipersiapkan untuk laga Persiku yang tidak kalah penting nanti. Kemudian di depan juga menurunkan Boas terlebih dahulu gitu ya, dan ini adalah strategi yang sangat bagus gitu, manajemen yang sangat bagus untuk mengatur pemain-pemain Persipura agar tetap dalam kondisi fisik yang terbaik di tengah jadwal yang membutuhkan jarak yang begitu jauh untuk melakukan pertandingan ke pertandingan lainnya gitu. Dan di laga ini yang sangat disayangkan adalah peluang-peluang terbaik yang dimiliki oleh Persipura itu tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Mungkin ini yang lagi-lagi menjadi PR untuk pertandingan berikutnya gitu ya. Menghadapi Persiku dan juga kalau nanti lolos ke playoff promosi ya itu harus diperbaiki, yaitu clinical atau ketajaman di lini depan. Ini di babak yang kedua lebih parah lagi karena Ramai Rumakik punya peluang yang kalau persentase mungkin sudah 90% itu persentase gol dari Ramai Rumakik, tidak ada satupun yang bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Bahkan dari titik putih pun dikasih kesempatan Ramai Rumakik tidak bisa cetak gol. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, ini adalah awal dari kebangkitan mungkin bagi Ramai Rumakik untuk pertandingan-pertandingan berikutnya agar bisa lebih perform lagi. Karena Ramai ini kan musim lalu adalah top skor Liga 2, jadi mungkin musim sekarang sedang dalam down performa atau sedang dalam performa yang kurang baik. Jadi mungkin harus ada titik balik bagi Ramai Rumakik untuk mengembalikan ke performa terbaiknya. Karena saya yakin Ramai ini adalah talenta yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Persipura Jayapura, talenta muda dari Papua yang bahkan sudah tembus timnas Indonesia senior di bawah asuhan Coach Sintayong, saat itu sudah cetak gol juga. Jadi Rama ini perlu dipoles lagi. Jadi meskipun hampir frustasi di laga menghadapi Persipal tadi, Ramai Rumakik dengan segitu banyaknya peluang tapi tidak ada yang bisa dicetak satupun menjadi sebuah gol. Menurut saya ini harus segera diperbaiki oleh Ramai ya. Semoga Ramai bisa memperbaiki performanya dan bisa tampil lebih garang lagi. Dan untuk sorry teman-teman ya kalau gue lebih sering batuk karena memang serak sekali tadi habis live reaction 2 kali. Jadi sekali lagi ini yang harus diperbaiki adalah bagaimana cara untuk lebih efektif lagi. Karena di pertandingan-pertandingan berikutnya tentu saja lawannya akan lebih sulit lagi. Menghadapi Persiku Kudus jangan dianggap enteng karena Persiku sudah tidak punya target. Tapi harus terus diperbaiki permainannya, disempurnakan lagi ketajamannya gitu. Kemudian yang perlu disoroti mungkin dari pertandingan tadi itu apalagi ya, transisi. Mungkin tadi ada beberapa kali Persipal Palu sukses untuk menembus pertahanan dari Persipura Jayapura ya, dan mungkin itu yang sedikit harus dibenahi atau sedikit harus ditutup lubang-lubang seperti itu gitu. Tapi yang terlalu jelas banget kelihatan harus dievaluasinya adalah bagaimana finishing. Ini finishingnya memang harus terus diasah lagi. Bukan hanya dari Ramai Rumakik, bahkan dari pemain yang keluar sebagai man of the match pun yaitu James Destroyer itu masih banyak membuang peluang. Dan juga tadi banyak sekali mendapatkan kesempatan dari bola mati ya, termasuk dari penalti. Dari corner kick sangat banyak dan itu harus bisa dimaksimalkan di pertandingan-pertandingan lainnya. Karena bola mati itu kan menjadi kesempatan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Jadi di pertandingan-pertandingan berikutnya ya bola mati harus bisa dimaksimalkan, harus bisa lebih efektif lagi dalam mengupayakan peluang dari bola mati gitu. Tadi peluang-peluang emas dari Ramai, kemudian dari William Slugo ini ada banyak, ada beberapa. Bahkan peluang yang masuk kategori peluang emas itu ya, itu ada beberapa, tapi sayang nggak bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Kemudian Victor Mansara yang masuk dari bangku cadangan, not bad di pertandingan ini, sangat bagus penampilannya. Positioningnya sangat bagus, jadi dia bisa dalam posisi yang tepat untuk menerima bola dan finishingnya juga sangat bagus dan dia berhasil cetak brace atau 2 gol di pertandingan ini. Nah sekali lagi Persipura Jayapura sudah tidak akan mungkin terkejar oleh Barito Putra karena menang head to head. Jadi apapun hasil di pertandingan terakhir nanti Persipura Jayapura tetap akan berada di atas Barito Putra. Dan kalau saya lihat sih ini PSS Sleman berarti kalau hitung-hitungan secara head to head, kalau head to headnya dihitung 3 putaran, ini kan kalah berarti head to headnya dari Barito Putra ya. Soalnya dalam 1 dan 2 putaran itu bermain imbang dan di putaran ketiga Barito Putra yang menang. Berarti kalau PSS Sleman, ini koreksi kalau saya salah ya, kalau PSS Sleman nanti kalah di pertandingan terakhir dan Barito menang, apakah ini Barito Putra akan menyalip PSS Sleman? Soalnya kan Barito Putra secara head to head unggul dari PSS. Sementara untuk Persipura Jayapura, Barito Putra kalah head to headnya dari Persipura Jayapura. Nah untuk PSS
PSS ini Barito unggul secara head to head. Tapi saya tidak tahu pasti apakah hanya 1 dan 2 putaran saja yang dihitung head to headnya ataukah 3 putaran. Kalau 3 putaran jelas Barito Putra yang unggul secara head to head dari PSS. Artinya PSS mau tidak mau harus menang dalam laga pertandingan terakhir nanti, atau minimal ya imbang berarti ya, atau harus menang ya, imbang berarti harus minimal imbang. Kalau imbang berarti ada 54 poin dan tidak akan mungkin terkejar oleh Barito. Jadi jangan sampai kalah di pertandingan terakhir nanti ini PSS. Nah, dalam laga tadi kita sentil sedikit, kita ulas sedikit PSS menghadapi Persiba. Ini luar biasa permainan dari Persiba Balikpapan. Andaikan tidak ada kartu merah kepada Persiba Balikpapan, maka Persiba Balikpapan ini kemungkinan besar menangnya, kemungkinan untuk menangnya sangat besar karena mereka bermain dengan spirit yang luar biasa, mereka bermain dengan energi yang luar biasa, dan mereka bermain percaya diri. Tapi sayang sekali mereka harus terkena kartu merah. Dan menurut saya apakah kartu merah itu layak? Ya bisa dibilang menurut saya layak karena memang sudah berada dalam posisi yang pas, Injai untuk menciptakan peluang berbahaya, kemudian sebagai orang terakhir juga pemain Persibanya. Jadi ya menurut saya oke sih, tapi memang ada beberapa tadi kalau kita lihat di ruang VR ketika ada tayangan, akan ada komunikasi gitu ya, kok kosong gitu di ruang VR-nya. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan gitu. Kemudian dari PSS Sleman tadi permainannya memang sedikit bertahan, bermain dengan reaktif, kemudian mereka berhasil cetak gol lewat Kemelut, dan mereka juga di pertandingan ini mungkin banyak yang menyayangkan ya kenapa tidak bisa menang gitu, karena mereka sebagai tim papan atas, kemudian mereka juga bermain dengan unggul jumlah pemain, tapi mereka kesulitan menghadapi Persiba Balikpapan yang ada di papan bawah. Tapi ya apapun hasilnya memang harus disyukuri lah. Yang jelas Persiba Balikpapan sudah tidak bisa lagi mengejar poin dari PSIS Semarang. Jadi artinya PSIS Semarang sudah aman di Liga 2 untuk musim depan. Sementara Persiba harus melakoni laga playoff menghadapi Persekat Tegal di playoff degradasi. Kemudian untuk pekan ke-27 atau pekan terakhir nanti itu akan digelar tanggal 2 Mei 2026. Dan kedua tim yang ada di papan atas yaitu PSS Sleman dan juga Persipura Jayapura sama-sama bermain sebagai tim kandang. Dan jadwal mainnya bareng yaitu pokoknya tanggal 2 aja, tanggal 2 bareng. Jam malam, jadwalnya jam 7 malam. Oke, mungkin itu sedikit ulasan dari 2 pertandingan ya, singkat saja karena suara saya juga sudah serak. Tadi juga kan di video ini terlihat banyak sekali batuknya karena memang sudah gatal sekali. 2 kali live saya beruntun. Dan penontonnya alhamdulillah lumayan, dan terima kasih yang sudah gabung, sudah sudah menemani saya dalam live reaction di 2 pertandingan di Pegadaian Championship ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa kritik, saran dan masukannya untuk channel Mitra Sepak Bola, dan semoga kita semua sehat selalu. Kita jumpa lagi di video berikutnya.